Kita ingat Marsina. Tiba-tiba Marsina mau dijadikan pahlawan. Apa pentingnya bagi Marsina di pahlawan? Demi sejarah. Sejarah yang bagus bukan mengingat para pahlawan, tapi mengingat para pengkhianat. Maka saya bilang Marsina dibunuh oleh Orde Baru di dalam sistem kapitalisme negara. Itu baru lengkap sebagai tesis disertasi. Ada yang memilih untuk kembali jadi profesional. Tapi aktivis itu tidak pernah mati. Karena itu kita berkumpul di sini. Sebagian dari kita tetap aktivis. Tidak ada mantan aktivis. Dari awal memilih aktivis artinya mengaktifkan terus pikiran, mengaktifkan kemarahan, mengaktifkan keadilan, menuntut terus itu. Tentu sebagian dari mereka mencari sedikit suaka pada kekuasaan. Tapi saya lihat setelah 10 tahun disiksa oleh kedunguan kekuasaan, balik lagi jadi aktivis itu. Oke, selamat malam teman-teman. Saya menyimak apa yang diterangkan oleh dua anak muda tadi. Ada dua kata kunci. Satu adalah luka kolektif. Yang kedua adalah takut pada harapan. Saya kira dua kata itu merumuskan keadaan kita hari ini. Apa yang ingin kita ucapkan seandainya kita diminta secara personal untuk mengucapkan harapan itu? The politics of hope. Hanya mungkin kita ucapkan politics of hope kalau kita mengerti the politics of memory itu. Harapan hanya disebut harapan kalau kita paham apa yang ada di belakang kita tuh. Di belakang kita ada poster Marsina. Anda buka itu sebagai pameran. Apa yang mau dipamerkan? Apakah Marsina pernah berpikir bahwa sejumlah aktivis akan berkumpul malam ini untuk mengenang the politics of hope itu? Kita ada di sini setelah reformasi. Kita seolah-olah terpencar. Tidak ada lagi ikatan politics of memory, apalagi politics of hope. Kita asuransikan keinginan politik kita selama bertahun-tahun jadi aktivis pada Jokowi, pada Prabowo. Itu yang kita lakukan. Setelah 98 saya menghindar dari politik, lalu jadi dosen 15-20 tahun ngajar filsafat itu. Ada yang memilih untuk kembali jadi profesional. Tapi aktivis itu tidak pernah mati. Karena itu kita berkumpul di sini. Sebagian dari kita tetap aktivis. Tidak ada mantan aktivis. Dari awal memilih aktivis artinya mengaktifkan terus pikiran, mengaktifkan kemarahan, mengaktifkan keadilan, menuntut terus itu. Tentu sebagian dari mereka mencari sedikit suaka pada kekuasaan. Tapi saya lihat setelah 10 tahun disiksa oleh kedunguan kekuasaan, balik lagi jadi aktivis itu. Welcome home. Ada yang belum ingin balik aktivis karena masih ingin berumah sementara dalam jabatan komisaris. Ya, oke. Tapi saya selalu ingin perlihatkan semacam optimisme. Negeri ini hanya bisa diasuh oleh politik yang basisnya adalah aktivis. Negeri ini didirikan oleh para aktivis. Soekarno aktivis, Bung Hatta aktivis, Nasir aktivis, Sultan Syahrir aktivis. Pertanyaan sekarang, kemana pikiran-pikiran yang basisnya adalah force of the better argument? Berkelahi dengan argumen, bukan berkelahi dengan sentimen. Pada waktu malam Marsina terbunuh, kita kaget apa sebetulnya yang akan jadi alasan untuk membentuk satu tim pencari fakta. Kita kasakusuk pada waktu itu. Harus bisa kenal dari awal tuh. Karena saya di FISIP UI, dia di ITB Arsitektur Bandung. Hampir setiap minggu dia ada di FISIP UI di Romangun. Ngapain lu? Ada deh. Lagi naksir niken. Kan bangke anak itu, dia nggak mau ngaku sama gue. Padahal kalau saya ke Bandung, dia usut saya. Roh, ngapain lu ke Bandung? Saya mesti ngaku, nyari pacar. Tapi hari pada kehangatan bagi saya tuh
bertahun-tahun saya seringkali cekcok dengan Habib dalam soal-soal ideologi itu. Satu waktu nih Marsina, waktu kita merumuskan siapa pembunuh Marsina, saya cekcok dengan beberapa teman. Marsina dibunuh, itu ada posternya, dibunuh oleh Orde Baru. Oh, itu tidak lengkap, kalimat itu tidak lengkap. Dibunuh di dalam sistem apa? Maka saya bilang Marsina dibunuh oleh Orde Baru di dalam sistem kapitalisme negara. Itu baru lengkap sebagai tesis disertasi. Karena kalau disebut Orde Baru sampai sekarang juga bagian bengis dari rejim Orde Baru masih ada di kita, walaupun dalam bentuk hegemoni itu. Karena kita tidak menyelesaikan transisi demokrasi itu. Transisi demokrasi artinya pindah dari sistem otoriter pada sistem demokrasi. Apakah kita sudah pindah? Belum. Kita baru keluar dari sistem otoriter, keluar dari, belum pindah ke sistem demokrasi. Itu yang terjadi. Banyak yang ragu-ragu. Jadi kita ingin pastikan bahwa kondisi kita hari ini, politics of memory kita masih mengganggu dengan akibat politics of hope tidak bisa kita maksimalkan. Dasarnya itu. Dan itu alasannya kenapa LBH tetap ada di sini. Buku Barack Obama waktu kampanye, judulnya The Audacity of Hope, keberanian untuk punya harapan. Itu Obama. Bill Clinton bikin buku yang juga dalam tema yang sama. Judulnya Putting People First, utamakan rakyat. Dua buku itu dulu saya sodorkan pada teman-teman yang hendak menulis buku kampanye Jokowi. Ya, bukunya berjudul akhirnya Nawacita, Revolusi Mental. Tapi saya tahu tak ada satupun endapan ideologis pada Jokowi. Apa revolusi mental dalam buku itu? Apa Nawacita dalam buku itu? Saya mau terangkan bahwa memimpin itu kalau tidak punya kapasitas intelektual, berantakan negeri ini. Itu intinya tuh. Dan itu yang masih ada hari ini itu. Kita mencari leader artinya punya kapasitas abstraksi untuk berpikir. Yang kita dapat adalah dealer. Itu yang kita miliki sekarang kan. Kita ingin ada pemimpin, ada aktivis yang berbasiskan intelektual. Mencari intelektual, menghidupkan intelektual. Yang ada sekarang, intelektual itu hilang. Karena mereka tidak ingin menjadi intelektual. Karena ingin berebut mineral. Oh ya, oh gede, oh memang. Ya apapun istilahnya. Jadi teman-teman, saya ingin supaya ada semacam energi baru untuk menuntun kembali Indonesia pada politik intelektual. Bring intellectual back into politics. Dasar kita itu. Kita dalilkan negeri ini dengan kekuatan argumentasi. Maka kita memungkinkan berdiplomasi dengan dunia sambil angkat senjata. Di hutan-hutan. Tapi hutan itu sekarang udah jadi kebun sawit. Jadi tambang batu bara. Tambang nikel. Jadi sebetulnya remembering the past, mengingat poster ini artinya mengingat bahwa ruangan ini pernah dihuni oleh mereka yang ingin berpikir maksimal tentang negeri dan memperjuangkan secara optimal politik kebebasan. Ini ruang Adam Malik ya. Ini namanya dulu ruang Adam Malik. Kita rapat di sini. Waktu kita bikin tim pencari fakta itu. Mondar-mandir sekitar kita itu adalah Intel. Lalu kita pindah ke belakang. Tempatnya Bang Ali itu ada pavilion. Kita pindahin ke situ, arsip-arsip kita bawa ke situ. Masih diuber. Kita bawa arsip itu pergi ke Bandung di lembah yang banyak pohon cengkeh, semacam tempat safe house dari Pak Buyung Nasution. Kita kerja lagi dari situ. Niken bolak-balik Jakarta Surabaya. Hanya untuk memastikan bahwa apa namanya dulu ya? Tugu Kuning namanya. Tugu Kuning itu betul-betul otentik. Porong itu betul-betul ada KTP-nya di situ. Kita lakukan itu diam-diam pada waktu itu.
Setiap kali kita diskusi di sini, kita pastikan bahwa jendela di lantai 2 itu harus terbuka. Karena kita mau lompat kalau diserbu tempat ini. Jadi ada suasana yang membuat orang percaya bahwa kekuatan pikiran itu bisa mendobrak kemacetan, kedunguan, otoritarianisme. Itu bisa terjadi. Karena yang mendobrak itu adalah kalangan intelektual yang akhirnya menduduki gedung parlemen. Kenapa kita duduki gedung parlemen? Kenapa mahasiswa the intellectual occupied gedung parlemen? Karena kita ingin beri saran sejarah bahwa gedung itu harusnya menghasilkan pikiran. Kan itu dasarnya kan. Di 98. Kita bolak-balik masuk keluar situ. Karena itu kita buka gedung parlemen, kunci yang dipegang oleh Orde Baru, kita patahkan, kita dobrak gedung itu, supaya energi intelektual, energi moral bisa masuk ke dalam gedung parlemen. Itu maksudnya. Dan itu yang terjadi. Tapi kemudian, mereka yang kita dorong masuk ke dalam parlemen, mengunci kita dari luar. Kita yang nggak boleh masuk. Apa nggak dungu orang-orang di situ? Jadi kita mau pastikan bahwa selama negeri ini tidak percaya pada akal pikiran, kita tidak mungkin keluar dari jebakan kapitalisme, jebakan antroposin, kerusakan lingkungan. Itu semua memerlukan pengetahuan. Sekali lagi, kita malam ini hendak mendefinisikan kembali apa artinya keadilan. Kita ingat Marsina. Tiba-tiba Marsina mau dijadikan pahlawan. Apa pentingnya bagi Marsina di pahlawan? Demi sejarah. Sejarah yang bagus bukan mengingat para pahlawan, tapi mengingat para pengkhianat. Itu dalilnya. Pahlawan adalah mereka yang udah tewas. Pengkhianat mereka yang justru sembunyi untuk tetap hidup. Jadi paradoksnya adalah kemacetan politik Indonesia dihasilkan oleh mereka yang berhenti berpikir. Karena godaan material, karena godaan kekuasaan. Tapi sekali lagi saya terangkan tadi bahwa saya selalu percaya mereka yang ditrain secara ideologis untuk berpikir tentang masa depan, politics of hope, selalu akan mengingat politics of memory itu. Dan itu yang memungkinkan kita menganggap bahwa we shall overcome. Kita bisa atasi keadaan ini. Jadi jadikanlah pertemuan malam ini bukan sekedar sebagai mengingat-ingat memori tentang Marsina, tapi membayangkan hope yang diinginkan Marsina. Marsina ingin mengatakan, saya sekarang unspeakable, tapi saya ingin kalian unstoppable. Terima kasih.